Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Ayuni Katarina Yuswina Pale. Saya biasa dipanggil Ayu. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Nipa Indonesia pada program studi Teknik Informatika dengan NIM 02-12-121 dari kelas 1A. Jadi video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Claudia Petrucci Bada sebagai dosen pengampu fisika mekanika. Berikut adalah materinya. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang limit trigonometri. Jadi limit trigonometri merupakan nilai yang paling dekat dari suatu sudut. Istilah-istilah dalam trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan juga kotangen. Jadi teman-teman, pada saat kita menentukan nilai dari limit, kita dapat menggunakan cara atau metode, yaitu yang pertama substitusi, pemfaktoran, turunan, dan juga kali sekawan. Oke, baik teman-teman, jadi dalam trigonometri terdapat beberapa rumus. Yang pertama, rumus kebalikan. Jadi sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Yang kedua, cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Yang ketiga, tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Jadi yang kedua, rumus dalam trigonometri adalah rumus identitas. Jadi sin 2 alfa tambah cos 2 alfa sama dengan 1. Yang kedua, 1 tambah kotangen alfa sama dengan kosek 2 alfa. Kosekan 2 alfa ya. Yang ketiga, 1 tambah tangen 2 alfa. 2 alfa sama dengan sekan 2 alfa. Jadi ini adalah rumus dari identitas dalam trigonometri. Jadi yang terakhir adalah rumus jumlah dan selisih dalam trigonometri. Yang pertama, sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Yang kedua, sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Yang ketiga, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Yang keempat, cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah membahas rumus yang terdapat dalam limit trigonometri. Sekarang saya akan membahas tentang limit fungsi dari trigonometri. Jadi saya akan membahas dua teorema. Yang pertama, teorema 1 hanya berlaku pada saat x mendekati 0. Jadi limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Ini yang pertama. Yang kedua, limit x mendekati 0, tangen x per x sama dengan limit x mendekati 0, x per
tangen X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0, tangen AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 AX per tangen BX sama dengan A per B. Yang ketiga, limit X mendekati, yang keempat, limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Limit yang kelima, limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0, tangen AX per tangen BX sama dengan A per B. Yang keenam, limit X mendekati 0, sin AX per tangen BX sama dengan limit X mendekati 0, tangen AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi ini adalah limit trigonometri, limit fungsi trigonometri pada teorema 1 yang berlaku pada saat X mendekati 0. Yang kedua adalah teorema 2 di mana berlaku pada saat X mendekati C, C adalah bilangan real. Jadi limit X mendekati C, sin X sama dengan sin C. Limit X mendekati C, cos X sama dengan cos C. Yang ketiga, limit X mendekati C, tangen X sama dengan tangen C. Yang keempat, limit X mendekati C, sekan X sama dengan sekan C. Yang kelima, limit X mendekati C, kosekan X sama dengan kosekan C. Jadi yang terakhir adalah limit X mendekati C, kotangen X sama dengan kotangen C. Jadi ini adalah teorema 2 yang dimana berlaku pada saat X mendekati C dan X adalah bilangan real. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi ini, kita lanjut dulu ke contoh soal agar kita lebih memahaminya. Jadi yang pertama saya menggunakan metode kali sekawan. Jadi soal yang pertama adalah limit X, ini limit ya teman-teman. Limit X mendekati 0, 5X per 3 sin 3X. Jadi limit X mendekati 0, 5X per 3 sin 3X dikalikan dengan 3X. Jadi pembilang juga dikalikan dengan 3X, penyebut juga dikali dengan 3X. Jadi 3X per 3X. Jadi sama dengan limit X per 0, X mendekati 0 sama dengan 1 per 3 dikali 3X per sin 3X dikali 5X per 3X. Jadi 1 per 3 dikali 1 dikali 5 per 3 sama dengan, ini adalah 1 per 3 dikali 1 dikali 5 per 3 sama dengan 5 per 9.
Jadi ini soal ini menggunakan metode kali sekawan. Jadi soal yang kedua adalah tentukan limit dari limit fungsi berikut. Jadi limit x mendekati 1, di mana x dikuadratkan dikurang 1 tangen 2x kurang 2 per sin pangkat x kurang 1. Jadi teman-teman, dari penyelesaian soal ini kita dapat ketahui, kita dapat menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan. Kita ingat saja, jadi a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a dikurang b kali a ditambah b. Ini adalah metode pemfaktoran. Jadi limit x mendekati 1, x kuadrat kurang 1 tangen 2x kurang 2 per sin pangkat 2 x kurang 1. X kuadrat kurang 1 ini kita faktorkan. Jadi limit x mendekati 1, x kurang 1 dikali x tambah 1 tangen 2 alfa per sin pangkat 2 x kurang 1. Limit x mendekati 1, x kurang 1 ini dikasih kurung per sin x kurang 1 dikali x tambah 1 dikali tangen 2 x kurang 1 per sin x kurang 1. Jadi limit x mendekati 1, di mana x kurang 1 per sin x kurang 1 dikali limit. Jadi kita pisahkan. Jadi limit x kurang 1 dikali x kurang 1 per sin x kurang 1, terus limit x mendekati 1, limit x mendekati 1 di mana x ditambah 1 dikali limit x mendekati 1 tangen 2 kali x kurang 1 per sin x kurang 1. Jadi dari rumus di atas kita dapat memisahkan secara satu persatu, yaitu limit x mendekati 1 di mana x kurang 1 per sin x kurang 1 dikali limit x mendekati 1 x tambah 1 dan juga dikali limit x mendekati 1 tangen 2 kali x kurang 1 per sin kali x kurang 1. Oke, jadi hasilnya sama dengan 1 dikali limit x mendekati 1 dikali x tambah 1 dikali 2 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 sama dengan 1 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi soal tadi menggunakan metode pemfaktoran dan hasilnya adalah 4. Oke, baik, itu saja pembahasan materi dari saya tentang limit trigonometri. Mungkin ada kesalahan atau salah paham dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.